Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya tukang servis Dewa Elektro, tukang otak-atik elektronik. Kali ini kita mendapatkan sebuah TV berukuran besar, yaitu ukuran 29 inch merek LG Super Slim. Keadaannya posisi mati total atau tidak mau hidup sama sekali. Untuk itu kita akan coba membongkarnya dan kita akan mengecek kira-kira apa saja yang rusak. Untuk selanjutnya kita perlu membongkarnya terlebih dahulu. Oke, kita akan membongkarnya dulu. Oke, TV-nya sudah selesai dibongkar seperti ini, tanpa bagian mesinnya. Cukup kotor ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mencoba mengecek bagian jalur-jalur setrumnya terlebih dahulu. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan mencoba mengecek bagian jalur tombol switch on off nya, karena kadang TV sejenis ini biasanya sering ditemukan rusak bagian-bagian switchnya. Jadi kita perlu untuk mencobanya terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke mesin utamanya. Oke, kita arahkan skala ini dikali 10 saja ya, kali 10. Lalu kemudian kita tancapkan probe yang hitam di bagian soket AC nya, lalu probe yang merah kita colokkan di bagian pin out switch nya ini ya. Jika jarumnya bergerak, maka jalurnya masih tersambung. Kita mencobanya yang sebelah masih sambung. Kita coba jalur yang bawahnya, kita coloknya seperti ini, lalu kita mengecek. Oke, masih nyambung semua, berarti jalur tombol switchnya masih bagus. Berarti yang bermasalah itu kemungkinan besar di mesin utamanya. Mesin utamanya seperti ini. Biasanya kalau TV LG seperti ini, kadang hal sepele bisa menyebabkan TV ini mati dan tidak mau hidup ya. Biasanya keseringan dipakai, terlalu panas, akhirnya jalur-jalurnya itu pada putus, solderannya pada kendor. Biasanya seperti itu. Untuk langkah selanjutnya kita akan coba membongkar mesin ini.
Nah, mesinnya udah selesai kita bongkar, dan kita lihat bagian komponennya masih sangat utuh ya, tidak ada yang kembung. Dan kita coba melihat bagian belakangnya. Tentunya di sini banyak banget jalur-jalur yang solderannya kendor, mungkin pengaruh kepanasan, jarang dimatiin, atau hidupnya terlalu dipanjer terlalu lama. Biasanya jalur-jalur pada banyak yang retak. Kita akan mencoba mengukur bagian backflashnya, apakah arusnya stabil atau drop. Nah, ini tampilan bagian belakangnya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, biasanya untuk tahap awal kita akan mencoba mengecek arus jalur bagian backflashnya. Untuk bagian backflashnya di sini terletak di bagian sini ya guys ya. Di bagian ini biasanya jalur backflash ini untuk ukuran arusnya itu di sekitar 115 volt atau lebih. Biasanya untuk TV sejenis ini biasanya sekitar 120 lebih volt atau 130-an volt biasanya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita perlu mengukurnya dengan menggunakan avometer digital seperti ini. Lalu untuk skalanya kita arahkan di 200 volt DC ya, karena keluaran arus backflash itu arus DC, kita harus arahkan di skala 200 volt DC. Lalu kemudian untuk TV ini kita colokkan ke listrik terlebih dahulu. Kita sudah mencoloknya, lalu kita ukur bagian jalur backflashnya di sini. Seperti ini, situ terbaca 134 volt. Oke, untuk jalur backflashnya arusnya stabil ya guys. Jadi kemungkinan di sini karena banyak jalur yang pada retak, jadi kita akan mencoba menyolder ulangnya. Siapa tahu dugaan tersebut yang menyebabkan TV ini tidak mau hidup atau tidak mau nyala. Untuk langkah selanjutnya kita akan menyoldernya terlebih dahulu. Oke, karena menyoldernya harus memakai dua tangan, otomatis kamera ini saya skip dulu. Nanti setelah selesai menyolder saya akan lanjutkan lagi.
solder semuanya. Kadang jalur itu tak terlihat secara kasat mata ya kalau tidak putus. Jadi kita harus menyoldernya. Kadang hal sepele saja TV ini menyebabkan tidak mau hidup ya guys ya. Jadi kita harus perlu menyoldernya, yang walaupun secara kasat mata tidak kelihatan. Jika dengan cara ini tidak berhasil, maka tahap selanjutnya kita akan mengukur setiap komponen. Mungkin ada yang udah kering atau ada yang putus. Oke, untuk proses menyolder ulang udah selesai. Saya kira udah semuanya tersambung. Untuk memastikan perkiraan kita perlu mencoba untuk menghidupkannya. Siapa tahu dengan cara menyolder ulang ini berhasil ya guys ya. Oke, kita cek dulu jangan sampai ada jalur yang tersambung karena tetesan T0. Oke, untuk itu kita perlu mencobanya. Kita colokkan ke listrik. Oke, ada bunyi tek gitu ya, berarti ada tanda-tanda TV ini untuk start. Kita lihat, dan ternyata TV-nya udah menyala. Terus seperti ini, rasternya udah kelihatan. Oke, untuk kasus TV ini ternyata sepele ya guys. Hanya butuh perkiraan sepele, tapi hasilnya oke banget. Kadang hal sepele itu diabaikan. Oke, ternyata sukses dengan cara menyolder ulang jalur-jalur yang udah putus. Yang awalnya kita mengira ada komponen yang rusak, tapi ternyata ketika disolder ulang jalur-jalur yang putus, ternyata TV ini mau hidup. Oke, kita lihat lagi tampilan layarnya seperti apa. Oke, seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita coba colokkan antena, apakah mau keluar gambar atau tidak. Ya, kita akan coba menyolokkan antena di tunernya. Oke, gambarnya ternyata sudah ada. Oke, gambarnya sangat kinclong ya guys, seperti ini. Untuk
suaranya. Ya ampun, anak ini selamat lagi. Oke, TV ini sudah menyala dengan sempurna dengan cara menyolder ulang tanpa mengganti komponen atau spare part satupun. Berarti boleh dikatakan tanpa mengeluarkan biaya ya guys ya. Oke, untuk jalur yang di resolder tadi ya bagian-bagian sini nih. Aku memang konyol. Cukup dengan menyolder ulang jalur-jalurnya dan ternyata TV ini kembali hidup dengan normal. Mungkin si pemiliknya ini TV-nya jarang dimatikan ya guys ya, mungkin terlalu dipanjar atau hidupnya non-stop sehingga jalur-jalur ini mengalami retak karena kepanasan. Ya boleh bilang korban-korban film Korea ya seperti ini, kebanyakan nonton akhirnya TV-nya tidak diperhitungkan untuk tingkat keawetannya. Ya semua itu barang itu tergantung dari pemakaian. Kalau keseringan dipakai tanpa memikirkan suatu hal tersebut atau tanpa memikirkan kualitas sebuah barang, maka barang itu akan rusak. Ya kebanyakan TV itu gampang panas ketika hidupnya non-stop. Manusia aja kalau kerjanya terlalu ngoyo atau terlalu over tanpa perlu istirahat bisa menyebabkan sakit atau capek toh. Apalagi sebuah elektronik ciptaan manusia ya pasti akan mengalami sebuah penyusutan setiap komponennya. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan coba merakitnya kembali atau merapikannya, karena TV ini sudah benar atau bagus. Kita coba merapikan terlebih dahulu, kita coba hidupkan lagi, kita mengecek, analisa segalanya apakah TV ini ada cacat atau enggak di bagian gambarnya, nanti kita lihat. Nah, TV ini udah selesai merapikan mesinnya, udah terpasang semua soket-soketnya, dan langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk menghidupkan kembali, memastikan bahwa TV ini sudah benar-benar bagus atau belum. Kita perlu untuk mencobanya terlebih dahulu sebelum memasang casingnya. Takutnya setelah casing ternyata harus masak lagi kan, setelah nanti untuk itu kita mencoba dahulu. Oke, untuk tahap selanjutnya kita coba menghidupkannya. Kita lihat, kita pasang antena dulu. Oke, sudah hidup. Apa yang kau katakan? Kenapa kau menggangguku? Penampilanmu saja seperti anak yang baik. Gambarnya tidak ada yang cacat. Aku anak yang baik, tapi aku bisa kasar. Gambarnya sempurna ya guys ya. Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Bicara. Aku punya banyak cara untuk bisa membuka mulut. Apa yang kau katakan? Jadi kau mengancamku. Hei lihat, dia mengancam seorang pendeta.
Aku tidak mengancam. Dan TV ini boleh dikatakan sudah benar atau bagus. Segalanya. Ini Untuk itu foto ini diambil kita akan di pernikahan merapikannya kembali dan memasang casingnya. ini adalah Wulan dan anaknya Rishi. Oke, Tanggal baik untuk saya akan memasang casingnya kembali atau menutupnya kembali. tanggal 12 karena sesuai. Oke, TV ini udah selesai saya rakit kembali. Untuk tahap selanjutnya kita akan coba menghidupnya kembali. Sebelum diserahkan sama yang punya, kita harus uji coba terlebih dahulu ya guys ya, untuk memastikan bahwa TV ini udah benar-benar normal dan tidak kumat lagi. Oke, dan kita akan mencoba menghidupkan kembali. Kita akan lihat gambarnya seperti apa. Antenanya belum dipasang. Oke, seperti ini. Oke, Ayo Durga, ayo. Assalamualaikum. Sebenarnya kalau malam takut. oke, gambarnya sudah normal. Untuk memastikan bahwa benar-benar sudah bagus, TV ini saya akan mencoba hidupkan selama 1 jam atau 2 jam ya, sebelum diserahkan sama yang punya, untuk memastikan saja bahwa TV ini sudah benar-benar bagus. Takutnya ada yang kurang atau kurang bagus setelah kita mencoba. Oke, kalau misalkan belum sempurna, mungkin tahap selanjutnya kita akan bongkar lagi untuk mengecek lagi. Kalau misalkan TV ini setelah dicek sudah diuji coba ternyata benar, maka TV ini kita akan menghubungi tuannya yang punya untuk mengambilnya. Oke, Reren pun menanyakan alasan dibalik itu semua dan terekam saat dirinya melakukan sesi siaran langsung lewat akun Instagram pribadinya. Ekspresinya pun seolah menggambarkan bahwa sosok mendiam mungkin ini aja sedikit info dari saya tentang cara memperbaiki sebuah TV dengan merek LG 29 inch Super Slim, dan ternyata rusaknya cuma sepele. Untuk kerusakan elektronik seperti ini sebetulnya butuh ketelitian saja ya guys ya, tidak butuh untuk kita pintar, tapi sebuah ketelitian saja. Terkadang hal sepele pun kita tidak berani untuk mencobanya, kita tidak akan tahu ya. Buktinya TV ini cuma dengan cara menyolder ulang, TV-nya sudah nyala. Jadi semua TV itu tidak harus mengganti spare part atau alat ya guys ya. Oke, sampai di sini saja video dari saya. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton video saya.
Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman pemula atau yang masih belajar seperti saya, maka video ini mohon didukung dengan cara subscribe, share, dan like untuk mendapatkan info selanjutnya tentang video-video saya yang selanjutnya. Oke, sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua. Oke, thank you.